Makasih teman-teman, ibu-ibu, bapaknya cuma berdua kita. Saya perkenalkan, siapa dulu ya, balik dari Ubaya dulu. Dari Ubaya ada saya Heri Pratono sebagai kajur. Sekarang saya ketua jurusan ilmu ekonomi. Tapi saya juga saya masih kajur. Jadi ya nggak ada orang lagi sih, pilihannya nggak ada lagi. Jadi by accident lah ceritanya, kira-kira gitu ya. Karena Pak Firman sekolah, jadi ya saya take over Pak Firman. Terus di bawah saya NRP yang di bawah saya, bukan dari sisi usia ya, itu nggak ada lagi. Dan ini tinggal ada dosen baru, ini ada Bu Olive. Bu Olive itu angkatan Ubaya 2012, adik kelas ya. Terus kakak kelas ini Cynthia, Bu Cynthia itu 2011 ya. 2011, kemudian itu kalau Bu Olivia sudah diangkat dosen tetap ya. Kalau Bu Cynthia itu masih percobaan ya, apa namanya? Kalau Bu Yohana dari UNER ya, atau Brawijaya ya? Dari S1 UNER ya, S1 S2 UNER ya. S1 S2 UNER, iya. Kalau Bu Yosi itu S1 S2 Brawijaya, kira-kira gitu ya. Kalau Bu Wolif S1 Ubaya, S2 di Taiwan itu apa nama universitinya? Kung Pak, MCKU. NCKU ya. Ya. Bu Cynthia nggak bisa, internetnya nggak stabil, katanya minta off kamera. Itu saya sih salah satu tugas saya sih jadi mengintegrasikan apa ya. Jadi mulai tahun ini tuh ada mata apa istilahnya, ada MBKM, ada program MBKM, Merdeka Belajar sama Kampus Merdeka lah gitu. Nah, saya mau cerita tentang itu. Nah, di teman-teman alumni Pak Bowo itu Pak Bowo nggak apa-apa ya, udah Bapak kok. nggak terima nanti 2010. Sama juga Bu Sonya juga 2010, Bu Putri juga 2010 ya, kira-kira itu. Beliau dari IE ya. Bisa cerita sedikit sekarang Bu Putri itu di Samarinda ya. Balikpapan toh? Balikpapan ya. Balikpapan. Bisa cerita sedikit Bu Putri di Balikpapan ngapain? Baru menikah, nggak ngapa-ngapain. Oke, baru pindah juga di Samarinda, Balikpapan ya? Balikpapan. Karena sebelumnya di medical ya? Medical sama cutlery. Medical sama apa? Cutlery. Apa itu? Peralatan makan. Peralatan makan ya. Di Surabaya waktu itu ya? Iya, di Surabaya. Kalau Bowo sekarang di bisnis sendiri di Kadin ya? Bowo ya Pak, Kadin. Kadin Balikpapan ya? Kadin Samarinda Pak. Oh Samarinda ya, oke. Sebelumnya saya di Kadin Provinsi Kaltim, terus ada kepentingan di kota, saya minta pindah ke kota. Saya sekarang jadi pengurus Kadin Kota Samarinda ya. Untuk dampingin ketuanya. Sekarang saya usaha sendiri. Juga saya ingat dulu pesannya Pak Heri, dibilang jangan tinggalin politik karena bisnis sama politik itu selalu berdampingan. Jadi saya jaga itu Pak, sampai sekarang walaupun saya nggak suka politik, saya jaga minimal saya di belakang layar, berinteraksi dengan orang-orang politik, dan ternyata memang betul teman-teman saya yang mau ngambil proyek-proyek besar, ya kalau yang usaha-usaha kecil kayak saya ini nggak berpengaruh lah sama politik, tapi teman-teman saya yang lihat sangat berpengaruh, link-link dengan politik itu, dengan pejabat memang mereka penting untuk menjaga ketahanan bisnisnya. Jadi sustainable usahanya itu bergantung bagaimana dia melakukan pendekatan ke para politisi, apalagi musim-musim kampanye, musim-musim pergantian kepala daerah itu teman-teman saya yang kelebihan uang, mereka harus investasi ke calon-calon kepala daerah. Itu ternyata menarik setelah saya ikutin. Ini kalau saya nggak dengar sarannya Pak Heri dulu. Saran yang diberikan saat perjalanan dari Sumeneb ke Surabaya. Sebelum saya pindah.
Ya kita kan sempat di dunia pemerintahan kan ya, Ya, ngerasain konfliknya tinggi banget. Dan kita masuk atas nama Bank Indonesia di pemerintahan. Mereka tuh lihat kita kayak mesin ATM lah, kira-kira gitulah. betul. Bank Indonesia kira-kira gitu. Jadi ya tetap kita bermain politik seperti apa gitu. Jadi kira-kira Ya. jadi itulah ya di Sumeneb apalagi ya orangnya halus, Ya. ya tapi tetap kita harus bisa membaca kepentingan mereka juga kira-kira. Betul. Saya ada kenal Pak, di Balikpapan itu ada perusahaan namanya Transkon Jaya, PT Transkon Jaya. Ini perusahaan emiten. Kalau nggak salah satu-satunya perusahaan emiten di Balikpapan yang listing di bursa saham. Itu sekretaris perusahaannya alumni Ubaya Pak ternyata. Fakultas? Angkat ekonomi. Kalau nggak salah manajemen. Namanya Pak, saya lupa Pak. Nanti saya ingat-ingat lagi. Kalau nggak salah di angkatan 99 atau 98. Oke. Lebih saya lupa sedikit ya. Kemarin dia cari orang, tapi usia 25. Saya mau rekomendasikan Putri. Tapi dia minta usia yang 25, saya bilang, waduh. Dia bilang, saya ini nggak punya klan kalau di perusahaan. Teman-teman saya yang lain dari univ lain itu punya klan mereka, punya geng dari masing-masing alokator. Saya ini Ubaya nggak punya klan katanya. Pengen juga, saya bilang, oh, bagus Pak, nanti saya carikan alumni-alumni yang ada di sini. Ya, klannya di ekonomi nggak kuat sih. Klannya hukum kuat sih. Betul, kalau hukum kuat. Kita ekonomi agak kurang. Ya, saya di MKU banyak jalan sama teman-teman fakultas hukum sih. Tapi Pak Martono nggak ada ya, baru saja meninggal sih, jadi tahun lalu. Jadi ya kliennya sih yang muda Bu Hesti ya lumayan kuat juga sih di fakultas hukum ya. Dan mereka suka share gitu loh, ini tak kenalin networknya ini gitu loh. Ya. Kalau di ekonomi nggak tahu, agak nggak suka share network ya kayaknya seperti itu. Privacy ya mungkin ya, karena itu apa namanya, benefit cost analisis kali ya. Atau risk analisis ya, kira-kira membahas risikonya. Oke. Sedikit dari Pak Bowo. Halo Bu Sonya, saya cerita sedikit. Bu Sonya. Ya. Saya sekarang tetap di Surabaya. Saya kerja di perusahaan pelayaran di Surabaya. Pelayarannya apa? Spill. Oh, spill ya. Spill, yang domestik Pak. Oh, yang domestik. Kok bisa masuk ke pelayaran, ceritanya dulu gimana? Tapi nggak Ceritanya berlayar dulu. Enggak. Saya back office-nya, pegang finance-nya. Dulu saya ditawarin ini. Gara-gara waktu itu saya lagi nyariin temen, bantuin temen lihat perusahaan di apa itu namanya, yang karir centernya Ubaya itu. CIC. Ya. Nah ternyata kalau di programnya itu kan kalau account kita aktif nyari itu kan otomatis kayaknya kita jadi naik gitu loh di apa namanya, di daftar calon yang mau direkrut. Nah, waktu itu terus tahu-tahu saya ditelepon, ditawarin. Oh, gitu ya. Kayak gitu. Ya. Bu Olive itu juga sempat di pelayaran ya, Bu ya? Di Taiwan tapi ya? Pelayaran apa, Bu Olive? Bu Olive lagi berlayar, nggak bisa respon ya. Oh, gitu. Iya, Pak. Kalau berlayar biasanya sinyalnya putus-putus. Apalagi kalau di tengah laut. Ini apalagi Cynthia yang berlayar terus ini. Oke. Oke, jadi makasih Putri, Bowo, kemudian Sonya sharing waktunya. Jadi gini, saya cuma beberapa record sedikit ya. Jadi di kita itu sekarang ada beberapa indikator, kemudian ada beberapa indikator yang harus dicapai di panduan IQU ya. Indikator kinerja utama ya, indikator kerja utama itu yang lulus berapa, yang lulus yang apa ya maksudnya, masa tunggu itu berapa bulan setelah dari lulus itu. Kalau menurut teman-teman pengalamannya dulu ketika lulus itu berapa bulan sih dari lulus itu dapat pekerjaan, atau apakah itu sesuatu yang krusial harus bekerja waktu itu? Apa kalau Putri, saya nggak mau kerja dulu, saya mau jalan-jalan dulu, ikut project dulu, ikut project, enak ikut, katanya enak ikut project daripada kerja waktu itu gitu.
Jadi gimana, Wah? Jadi dari mulai lulus sampai kerja itu sebenarnya sih posisi yang cukup apa ya? Saya sih ngerasa ketika lulus nyari kerja itu posisi yang buat teman-teman mungkin nggak tahu rasanya gimana sih waktu itu. Boleh cerita? Masih ingat nggak? Siapa dulu? Putri dulu deh. Waktu itu kan lulusnya nggak normal. Jadi saya sama suaminya, sama Raymond kalau nggak enggak. Siapa ya, Bro? Siapa ya, Son? Johan. Oh iya, Johan. Bertiga kan lulusnya nggak normal. Gimana Johan sekarang? Nggak tahu. Hilang Pak. Dulu sempat awal-awal lulus masih kontak, tapi habis itu udah nggak tahu kemana dia. Terus habis itu karena lulusnya tidak normal, menurut saya juga waktu itu kan kayak... Dan normal itu cepet ya? Nggak normal itu karena cepet. 3 tahun ya? Atau 2,5? 3 tahun. 3. Karena nggak normal, terus akhirnya pikirannya saya adalah ada waktu buat having fun. Jadi makanya kan saya ikut penelitiannya Pak Heri, sama Kak Bowo juga kan waktu itu berangkat. Karena saya senang traveling, jujur aja dari awal memang saya hobi traveling, suka ketemu sama banyak orang. Jadinya saya pikir daripada saya langsung kerja, terus kebebasan saya tuh pasti hilang kayak gitu. Jadinya pikirnya ya udahlah having fun dulu, jadi pergi luar negeri dulu, terus habis itu ikut project. Lagian ikut project juga kan nggak cuma jalan-jalan, tapi dapat uang juga kan waktu itu. Waktu itu sih itu yang saya pikirkan karena lulusnya tidak normal gitu loh, terlalu cepat gitu. Nggak tahu yang normal. Kak Bowo. Waktu itu saya dapat proyek dari Uni Eropa. Saya ajak Putri pameran barang di Jerman, nggak mau dia. Nggak mau. Katanya mau jalan sendiri. Soalnya saya joinin sama papahnya Putri. Kami sama-sama di Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia. Ya. Soalnya Inggrisnya terbatas. Jadi nggak ada bahasa Inggris soalnya, bahasa Jerman masalahnya di sana. Nah, terus nanti tambah aku nggak bisa komunikasi. Tapi dari saya bekerja waktu itu kan masih muda ya, maksudnya masih baru lulus, nggak ada pikiran yang sampai challenging sekali kayak gitu. Tapi waktu kerja ya puji Tuhan dikasih kesempatan di pameran, sama kesempatannya sama kayak Pak Heri, tapi nggak di Jerman waktu itu di Singapura sama di Australia. Ya untungnya bisa, maksudnya ternyata nggak mau ketemu Karmak soalnya dia. Ternyata menyenangkan sekali pameran di sana. Maksudnya pameran di luar negeri itu ternyata menyenangkan, nggak seserem yang saya bayangkan kayak gitu. Padahal papahnya sudah mendelegasikan, ini aja nggak mau. Soalnya saya kalau nikah begini kan sudah di Balikpapan, mau ngurus pabriknya apa? Iya, kabur dari. Iya, saya kabur. Jadi, waktu itu ada 2 organisasi besar di industri kayu. Terus digabung Asmindo sama Amkri. Asmindo itu yang ketuanya itu alumni Fakultas Hukum tahun 82. Kemudian di Amkri itu isinya anak-anak ubaya juga, tapi anak-anak industri, teknik-teknik yang muda-muda, angkatan Anda tahun 2000-an lah, angkatan tahun 2000-an. Dan 2 grup itu berantem gila, sama-sama ubaya itu mafianya berantemnya sampai Jerman sana loh. Saya cekot-cekot gila, ini ubaya bukannya bikin klan malah berantem sendiri. Dan akhirnya apa? Sama Pak Jokowi jadikan satu, jebret, tambah rame. Ya di dalamnya ada papahnya Putri. Ya gitu, satu pabrik ya kayak papahnya Putri, pegawainya tuh 1.200, 1.500 gitulah. Ekspornya sebulan 40 kontainer, 50 kontainer, ya anak-anak muda gitu, gila. Itu ya. Nggak tahu sekarang saya nggak update. Ya itu politik tetap nggak bisa-bisa aja juga sih. Mulai dari organisasi sampai pemerintahan kan nggak bisa terpisah juga ya. Itu cerita sedikit. Jadi ternyata Putri jalan-jalan juga ya akhirnya. Akhirnya menerima challenge juga dari perusahaan. Jadi ya gitu. Pameran apa di sana, Putri? Ya kebetulan waktu itu cutlery itu yang disposable cutlery. Pabriknya di mana, Put?
di rumput industri. Oh, di rumput industri. Terus akhirnya pindah ke medical ya? Enggak, waktu awal Putri lulus kuliah itu juga kan mau happy dulu. Tadinya juga habis luar negeri, terus habis itu ke ikut Pak Heri penelitian. Tadinya juga maksudnya mau senang-senang dulu lah intinya. Terus waktu itu nemenin mantan pacar yang jadi suami. ke pameran pekerjaan gitu loh di BL dulu. Di BBL itu ada pameran pekerjaan, terus habis itu tadinya nemenin dia buat hunting job, terus malah aku yang ditawarin gitu loh, padahal aku nggak ada siapin apapun CV atau apapun sama sekali, nggak, karena memang nggak ada kepikiran buat kerja dulu, karena memang sudah deal-dealan sama papa waktu itu, mau senang-senang. Terus tiba-tiba bosnya wawancara langsung di tempat itu tanpa bawa CV, tanpa bawa apapun akunya, jadi langsung kayak ngobrol-ngobrol biasa, terus langsung ditawarin kerja, langsung detik itu juga langsung kayak diterima dengan fasilitas yang kapan hari aku cerita juga sama Sonia, fasilitasnya yang ngawur sih waktu itu, nggak tahu, memang hoki banget. Ya udah akhirnya pikir-pikir ngomong sama papa, ya udahlah ambil aja katanya gitu. Ya sudah. Tapi sebelumnya itu saya sempet iseng-iseng sih, kayak nyari-nyari di Ubaya juga kan ada bank waktu itu banyak yang nawarin, cuman papa waktu itu concernnya kalau di bank ya lingkupnya itu aja, maksudnya kalau misalnya kita keluar dari bank ya pasti lompat ke bank dan bank gitu, karena papa pemikirannya businessman, jadinya dia pikir lebih baik Putri kerjanya kalau misalnya mau kerja pun cari yang di perusahaan, karena kalau di perusahaan itu banyak hal yang bisa dipelajari dibanding di bank, katanya gitu. Ya udah waktu itu ditawarin di medical, terus ya udah akhirnya nyoba aja. Hampir 3 tahun kok aku di sana. Ya, saya tebak perusahaannya yang nawarin Putri itu masih lebih besar perusahaannya papahnya Putri. Ya. Enggak lah, Pak. Ini kan importir. Oke. Ya, oke, makasih Putri. Saya lanjut ke Sonya, silakan Sonya. Ini cerita apa ya ini tadi? Oh, tadi cerita lulus itu loh. Pas lulus itu biasanya kan kita rasanya, saya tadi cuma tanya, pas lulus itu rasanya gimana sih? Ada yang pengen cepet kawin, ada yang pengen cepet kerja, karena pengen balik modal, ada yang nggak pengen kerja, pengen menikmati, kayak Putri itu kasusnya habis lulus kan pengen menikmati hidup lah, kira-kira gitu. Saya sampai ngobrol sama papanya, saya sama papanya di asosiasi, ketemu di asosiasi tadi Asmindo tadi kan. Putri kata papahnya, ya saya bebaskan anak saya mau nerusin usaha papahnya atau mau nyari kerja sendiri, kira-kira gitulah itu. Dan Putri memilih seneng-seneng aja, kira-kira gitu aja, nggak milih ngejar cari kerja, kira-kira gitu. Saya bisa bayangin karena pabriknya itu kan waktu itu kan apa ya, industri furniture kan naik turun ya Put ya. Pegawainya itu bisa dari 1.500 bisa jadi 300, bisa naik lagi 1.000, naik turun gitu loh pegawainya papanya Putri itu. Jadi jumlah pegawainya di Ubaya aja kalah ya. Kira-kira gitu. Oke. Ya. Saya cuma pengen cerita ya rasanya dulu gimana. Monggo silakan soalnya. Kalau saya sih sebetulnya agak mirip sama Putri karena lulusnya kecepatan, jadi teman-teman yang lain kan belum ada yang kerja. Jadi ya kita pikirnya, duh ngapain ya kok masa sudah mulai kerja, kan masih capek tuh habis skripsi kan gitu dulu, karena skripsinya kan kejar-kejaran sama mata kuliah, berapa 24 SKS atau berapa ya zaman dulu. Itu jadi akhirnya waktu itu kebetulan teman-teman saya di accounting kan banyak, mereka pada mau ambil brevet. Akhirnya waktu itu saya ikut brevet di Ubaya, yang di Ubaya Ngagel itu. Saya ikut brevet dulu, sama apain ya waktu itu? Saya agak lupa. Habis gitu setelah brevet, itu dapat tahu-tahu ditelepon sama ada perusahaan, waktu itu perusahaan distributor oli, nawarin,
dia dapatnya juga itu dari Ubaya Karir itu. Dari situ dia nawarin, ya sudahlah. Saya pikir-pikir ya sudahlah, mungkin memang saatnya kerja. Ya sudah, akhirnya saya kerja. Saya kerja, terus ya happy lah waktu itu kerja karena waktu itu saya pegang mereka mau pengembangan di Bali, jadi mondar-mandirnya ke Bali, happy dong kita sebagai anak muda, jalan-jalannya ke Bali, habis itu bisa makan seafood di Jimbaran dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi waktu ya zaman-zaman itu sih kita pokoknya cari kerja yang fun, yang enak, kayak gitu sih Pak. Ya, yang fun, yang enak itu menurut saya, soalnya lebih suka waktu itu suka di di kerja di office memang dari awal kok ya. Iya. Jadi soalnya lebih suka di office, terus apa lagi? Waktu itu sih sebetulnya yang di Oli itu saya ngembangin pasar. Dari wisuda selisih berapa bulan waktu itu? Berapa brevet itu berapa bulan ya Pak ya? Oke. Saya lupa. 3 bulan? Pokoknya ya kayaknya brevet 3 bulan. Itu pas selesai brevet langsung ini. Langsung dapat ya. Pas lulus langsung brevet gitu ya. Pas wisuda langsung brevet atau sebelum brevet? Belum wisuda. Belum wisuda itu sudah brevet. Habis gitu sempat wisuda. Ya saya wisuda dulu. Habis gitu kalau nggak salah saya sempat pengen pulang atau apa ya? Oh enggak. Ya waktu itu brevet, selesai brevet, pertengahan brevet itu wisuda kalau nggak salah ingat. Habis gitu ya udah langsung ditawari kerjaan itu. Oke. Ya. Sudah pindah berapa perusahaan selama ini? Soalnya. Yaitu cuma distributor oli, habis itu pindah ke perusahaan pelayaran ini aja sih Pak. Oke. Jadi ya berapa tahun di perusahaan pelayaran ini? 5 tahun dari akhir 2015. Oh 2015. Berapa tahun berarti 5 tahunan ya? 5 tahunan ya. Oke. Waktu itu saya sempat berhenti kerja, saya pengen kuliah lagi. Waktu itu sempat ngambil kuliah tapi nggak saya selesaikan. Iya. Habis itu baru pindah ke skill. Gimana waktu itu? Saya ambil di Ubaya, Pak. S2 Ubaya, cuman nggak saya selesaikan. Enggak ya? Sebelum Putri. Sempat ketemu saya? Enggak ya? Di kelas. Waktu itu kok kayaknya Pak Heri ini ya, belum ngajar S2. Masih di luar Pak Heri. Ya mungkin. Oke, makasih Sonya. Kemudian apa dulu manggilnya teman-teman Kak Bowo ya. Saya inget deh, manggilnya Bowo apa Bowo ya. Bisa cerita Bowo dulu ceritanya. Wah, Bowo dulu banyak aktivis ya di banyak aktivitas lah waktu itu. Kita ngatur waktunya Bowo juga padat. Silakan Bowo. Waktu lulus ceritanya gimana? Ya, selamat siang. Salam kenal buat teman-teman semua. Saya Wibowo. Saya masuk Ubaya tahun 2009. Angkatan saya itu, tapi yang tersisa 2 orang, saya dengan Irwan. Makanya Irwan tuh saudara beda bapak ibu, karena kami harus saling menguatkan satu dan lainnya. Irwan masih sering ketemu? Nggak pernah Pak, Irwan tuh agak susah. Saya baru dapat cerita dari Putri kalau mau nemuin Irwan tuh, waduh ternyata perjuangannya. Saya belum pernah ketemu Pak, sejak saat ini sekitar 10 tahunan saya nggak pernah bukan 10 tahun, setelah lulus saya nggak pernah ketemu. Saya pengen betul ketemu Irwan. Kalau nggak salah waktu nikahnya Tintin di Bali tuh datang dia ya? Datang nggak sih? Kamu nggak ke nikahannya aku, ke nikahanku Irwan datang loh. Iya. Saya pas Surabaya. Nah, apa namanya? Ini apa? Saya dari lulus itu sebetulnya saya masih di Surabaya, bantuin Pak Heri project. Terus
lulus sekitar tahun 2013, saya masih kerjain sampai 2014 bulan April kalau nggak salah. Akhirnya saya diminta ibu Project buat Bank Indonesia pulang. ya? Jadi Masih saya Bank Indonesia ya? ya sebetulnya habis bantu Pak Heri itu Pak Dedi minta bantuan lagi Pak. Saya sempat ada proyek satu, singkat aja tuh nggak nyampe 1 minggu lah proyeknya dengan Pak Dedi di Bursa Efek Indonesia, ada survei dari Bursa Efek Indonesia. Saya bantuin, kebetulan Pak Dedi waktu itu ada proyek di Singapura kalau nggak salah, saya lupa, dia nggak bisa handle yang di Surabaya, akhirnya saya yang bantuin. Jadi saya kelarin dulu proyek itu, terus saya cerita sama Pak Dedi. Jadi saya cerita Pak Dedi, saya ini kayaknya ini proyek terakhir saya untuk bantu Pak Dedi, saya harus pulang. Habis itu Pak Dedi kontak saya, dia bilang udah gini aja, dia telepon Pak karena kayaknya dia agak khawatir kalau nggak ada yang bantu lagi. Dia bilang sudah gini aja, sebutkan perusahaan mana yang mau kamu masukin di Surabaya, nanti saya yang kasih rekomendasi gitu. Udah, saya tahu di Kaltim tuh nggak ada uangnya, dia bilang gitu. Yang ada uang tuh di Surabaya. Sudah, kalau mau cari uang di sana nggak usah, kamu di Surabaya aja. Tapi tetap bantuin saya. Sebutin, kamu mau masuk perusahaan mana? Dia bilang, Pak Dedi bilang gitu. Masuk perusahaan mana? Saya nanti rekomendasikan. Udah gampang aja tuh katanya. Saya bilang gini, saya mohon maaf Pak Dedi, karena yang minta ibu saya. Kalau uang saya bisa cari kapan saja, tapi kalau untuk bakti ke orang tua, saya nggak tahu berapa lama saya punya umur untuk membalas orang tua saya, bilang gitu. Baru Pak Dedi, ya itu susah juga sih, saya juga nggak bisa kasih itu. Jadi dia bilang, semoga sukses di Kaltim. Udah, itu saya ingat terakhir saya komunikasi dengan Pak Dedi, saya pamit dengan teman-teman. Saya ingat April 2014 saya balik ke Kaltim. Saya bingung juga Pak, karena saya sekitar 9 tahun kan meninggalkan Samarinda. Saya nggak punya kontak teman-teman saya, nggak punya teman lagi. Saya mulai pertemanan dari nol. Saya juga bingung mau mulai dari mana, tapi saya sempat merintis waktu itu, usaha juga, mau buka usaha juga waktu itu. Sudahlah, kalau nyari kerja susah, kita bikin usaha, bikin kerjaan sendiri. Gitu kan. Kalau nggak ada yang mau terima kita kerja, karena memang kalau perusahaan kan di Kaltim, di Samarinda sedikit Pak, nggak sebanyak di Surabaya lah. Pilihan opsi mau cari kerja tuh nggak sebanyak di kota besar kan. Terus rata-rata memang kalau di sini kekerabatannya tinggi, jadi ke orang dalam itu sangat penting. Saya sempat dapat memo untuk masuk Bank Kaltim, bank daerah, Bank Kaltim. Saya dapat memo Pak langsung dari wakil gubernur waktu itu. Saya jatuh gara-gara waktu itu KTP saya masih KTP Surabaya Pak, belum saya ganti. Nah, waktu itu orang Bank Kaltim sempat mikir, ini masa orang Surabaya, dia bilang gitu. Baru papa saya kan satu partai kebetulan dengan Pak Wagub, dia bilang ini waktu saya sekolah di Surabaya harus kita bikinnya KTP di sana karena untuk memudahkan administrasi, dan belum sempat diganti. Akhirnya waktu itu Bank Kaltim lewat jalur orang dalam, dia untuk masalah administrasi harus orang lokal dia minta gitu. Untuk yang kantor di Samarinda dia minta KTP yang Samarinda. Saya nggak tahu itu memang kebijakan mereka atau ada kerabat lain yang mau dimasukkan sehingga saya harus tergeser. Tapi ya namanya kan kalau di pemerintahan itu ada sahamnya masing-masing. Kayak di Bank Kaltim itu ada sahamnya gubernur dan wakil gubernur Pak. Jadi, nah mungkin ada grup lain yang memasukkan orang sehingga saya tergeser. Saya nggak tahu juga. Tapi intinya waktu itu saya nggak masuk. Itu sekitar 4 bulanan saya landing di Samarinda lah. Saya dapat rekomendasi dari Wagub itu untuk masuk Bank Kaltim. Tapi setelah itu saya coba memulai usaha sendiri. Kebetulan di Samarinda waktu itu ada mall baru, saya mau buka outlet di situ. Tapi ternyata mall ini bermasalah karena lama sekali nggak beroperasi. Saya bingung juga kalau nggak buka-buka ini mall kan. Akhirnya rencananya batal lagi. Nah, masuklah saya ke dunia aktivitasnya orang tua saya, dunia politik. Saya ketemu sama putrinya Gubernur Kaltim, Pak, gitu. Nah, putrinya Gubernur Kaltim, saya kenal, terus akhirnya saya masuk dunia politik lewat situ, pintu masuknya. Di belakang layar, jadi saya jadi orang di balik layar untuk membantu jalur politiknya putrinya Pak Gubernur ini, termasuk membantu Pak Gubernur juga waktu itu. Nah, dari situ saya mulai pijakan berpolitik saya dimulai. Tapi saya nggak di depan layar, saya di belakang aja. Saya eksekutor aja di belakang.
ilmu-ilmu kuliah sangat tidak terpakai di situ karena kita harus jadi ya kadang-kadang harus jadi hitam, kadang-kadang harus putih di dunia politik. Tapi di situ jaringan saya terbuka, Pak, sangat terbuka. Saya banyak bertemu dengan banyak orang. Bahkan saya sempat membantu kakak beliau, putranya Pak Gubernur yang pertama itu untuk maju jadi wakil ketua MPR, gitu, Pak. Wakil ketua DPD. Wakil ketua DPD RI. Nah, itu ada wakilnya ya? Ada, Pak. Ketuanya kan Lanyala. Pak Lanyala. Nah, Pak Lanyala ini satu klan. Pemilihan ya, sudah DPD, ya, pemilihan sudah DPD terus pemilihan. Ya. Nah, klannya putranya Pak Gubernur ini klan dengan Pak Lanyala. Nah, saya satu grup di situ. Satu grup Pak Lanyala ini bawa geng Surabayaan semua, Pak. Jadi saya sebulanan dengan Pak Lanyala itu dengan gengnya dia jadi reunian Surabayaan. Itu biar yang Arab-Arab itu jancuk-jancukan terus setiap hari. Di Jakarta itu saya agak senang ya, tapi ternyata nasibnya belum mujur. Waktu itu kita kalah tarung. Saya berapa kali bertarung di pilkada, tapi di belakang layar juga wali kota Samarinda saya bantu di belakang layar, terus Bupati Penajam saya juga ikut bertarung di situ di belakang layar juga. Terus gubernur juga saya sekali ikut bertarung. Terakhir saya bantu di DPD RI, wakil ketua DPD RI untuk perebutan wakil ketua. Itu tumbang juga, tapi terbuka banyak jalur. Sekarang kalau tadinya saya membuka jalur-jalur politik, sekarang jalur-jalur usaha, Pak. Jadi dari situ juga terbuka. Saya masuk ke Kadin, banyak ketemu dengan teman-teman. Awalnya di HIPMI, Pak. HIPMI, ketua HIPMI Jatim itu alumni Ubaya juga, Pak. Si Rois itu. Adiknya ketua HIPMI Pusat. Dia manajemen dulu. Sampai sekarang? Namanya ya baru terpilih. Baru terpilih ketua HIPMI Jatim itu alumni Ubaya, Pak. Angkatan Nanti Anda? Kalau enggak 2000 kalau nggak salah ya 2003 apa 4 gitu. Sekitar 4 ya, jauh di atas saya, 5 tahun di atas saya lupa. 2004 rasanya apa 2005. Itu alumni kitab alumni Ubaya, tapi manajemen nih, Pak. Kalau memang perlu ada kegiatan nanti saya bisa bantu komunikasikan. Ketua HIPMI ketua Kadin Jatim anaknya Pak Lanyala. Saya juga kenal baik itu, si Mas Andi, masih muda. Dia usahanya main batu dia, Pak. Batu-batu keras, itu kalau perlu nanti saya bisa. Nah, dari situ akhirnya saya banyak main di situ, sampai saya juga punya usaha, ya kecil-kecilan saya juga baru merintis kurang lebih 3 tahunan. Ada juga proyek konstruksi, tapi nggak jarang, karena kalau main konstruksi di Kaltim ini perangnya besar, terus berdarah-darah, dan harus bakar uang, Pak. Harus bakar uang, itu ratusan juta aja belum tentu dapat proyek. Terakhir teman saya 250 juta buat ngambil proyek 8M lewat, nggak tembus, udah habis 250 juta. Jadi saya mau ada proyek juga, mengurukan aja, tapi ya kalau main proyek fisik itu di sini nggak bisa dijadikan pekerjaan tetap, Pak, karena mendapatkannya susah, berdarah-darah, dan ya cuma jadi uang ceperan aja malah. Jadi uang ceperan dapatnya juga nggak seberapa malah, karena kita habis buat. Ya kalau di pemerintahan begitu, Pak, mengambil proyek, lempar uang di dinas ini sama panitia ini, itu bukan hal yang baru kan. Nah, jadi jarak saya dari lulus pulang terus saya masuk ke karir-karir itu sebetulnya cukup cepat, nggak terasa, karena saya nikmatin juga kan. Nikmatin juga. Waktu itu saya juga masih nggak terlalu ada tuntutan. Tapi ibu saya nikmatin. Kan? Ibu merestuin. Nah, sekarang saya agak kurang karena sudah berkeluarga, jadi harus dipilih-pilih yang betul-betul penting baru saya ikutin. Saya juga ditawarin maju caleg, tapi saya tolak. Untuk tahun 2024 kan dari sekarang udah di-prepare, Pak. Saya udah menolak, saya bilang saya belum sanggup karena itu sangat membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Saya bilang saya tetap di belakang layar aja, karena saya khawatir usaha jadi terbengkalai kalau saya ikut maju di depan juga. Tapi kalau saya di belakang layar, saya nggak terganggu usahanya. Jadi saya menyeimbangkan itu aja, Pak.
Ya. Sejauh ini sih saya memang belum berkarir di perkantoran. Saya nggak berkarir di perkantoran, tapi di luar itu belum merasakan juga duduk di kantor bagaimana. Sebenarnya kepingin. Saya kepinginnya ada niatan mau ke dunia pendidikan juga Pak, mau jadi dosen. Makanya saya sempat milih-milih mau lanjut S2. Di Samarinda dapat opsi tadi saya cerita. Yang pertama ada di Universitas Mula Warman, universitas terbesar di Samarinda, di Kaltim malah. Ada jurusan untuk lanjutannya ilmu ekonomi, yang magister ekonomi. Kalau nggak salah, kalau dulu apa ya lanjutannya? Kalau sekarang tuh magister ekonomi, gelarnya udah ME. Ada ME, ada MEP, ya, ada dua. Oh ya, yang ini ME. ME itu di ya Universitas Mula Warman. Ya. Saya udah lihat kurikulumnya, memang linear. Saya bilang kalau memang saya menjaga jurusan saya mengabdinya lewat sini mungkin. Nah, tapi kebetulan Untak ini kan yayasannya dipegang sama mantan gubernur tadi Pak Awang Faruk itu. Nah, yang jadi ketua yayasan putri beliau yang saya pegang itu. Nah, beliau minta saya di Untak itu dikasih beasiswa. Terus mengabdinya di Untak. Saya bilang kalau mengabdinya di Untak harus di Untak saja, saya agak mikir-mikir lagi. Pengen saya di IE-nya. Kalau di Unmul ada, di Universitas Mula Warman ada IE-nya. Saya pengennya kan mengabdinya di situ. Walaupun harus lewat jalur CPNS kan kalau di situ Pak. Kecuali yang dosen-dosen lepas saja. Tapi ya saya belum menentukan. Berkas saya sudah masuk di Untak sebetulnya untuk S2, tapi saya belum putuskan saya ambil atau enggak. Masih menimbang-nimbang untuk beberapa hari ke depan ini. Mungkin itu sedikit cerita sharingnya. Kalau Putri sama Sonia kan ketika kerja kan mereka ada kontrak hitam di atas putih sampai gajinya berapa ya. Kalau di Bowo ini kan banyak berapa istilahnya? Ya nggak hitam di atas putih kira-kira gitu ya. Ya, nggak hitam di atas putih Pak. Nah, biasanya sih orang tua kan ingin yang anaknya yang mapan, yang pasti gitu ya. Betul sekali. Kalau pengalamannya Bowo buat meyakinkan ibu biar mendukung Bowo bisa tetap di situ, passion di situ gimana ceritanya? Transferan jangan berhenti. Bukti kalau kita itu aman kehidupannya kan transferan harus tetap berjalan Pak. Jadi bukti bahwa kita mampu ya, walaupun nggak banyak tapi tetap harus kita supply terus. Tapi saya sebetulnya pernah Pak, saya pernah saya lupa ikut CPNS di Kementerian Keuangan. Oh ya? Pernah Pak, saya Pak. Karena orang tua nanya-nanya itu ada teman-teman ada yang lain ya, di Samarinda kan kotanya nggak besar Pak ya, nggak nyampe 1 juta jiwa orang, ya sampai lah kurang lebih 1 juta lebih sedikit. Dia bilang itu tetangga-tetangga atau teman-teman ibu orang tua ada pada ikut, nggak pengen ikut dia bilang gitu. Waktu itu sepupu saya pernah ikut di Bank Indonesia, terus saya ditanyain nggak mau masuk di BI, dia bilang enggak saya kalau di Bank Indonesia nggak mau. Saya ingat cerita Pak Sugeng waktu itu di BI, jadi saya nggak kepikiran mau ke BI. Terus pas ada di Kementerian Keuangan saya coba, sudah cobalah, nggak apa-apalah ikut CPNS, nyenengin hati orang tua kan, kalau lolos juga ya masih linear lah di bidang ekonomi. Ternyata waktu itu secara hitung-hitungan persaingannya cukup ketat sekali, akhirnya saya waktu itu nggak lolos. Tapi ini saya coba lagi Pak, tapi di kementerian lain, Kementerian Desa. Kementerian Desa saya ikut, saya ambil yang jurusan ekonomi pembangunan, ambil pengembangan desa, saya ambil ngambil bidang yang pengembangan desa, terus saya hitung-hitungan, mereka membutuhkan sekian orang, saya hitung ternyata pesaing saya nggak banyak, saya berharap ini lolos, karena hitung-hitungan saya kalau saya fokus bersaing sama mereka, saya masih bisa punya peluang besar untuk tembus. Saya nggak tahu nasibnya di sini atau bukan. Tapi memang saya sejak nikah ini agak mengurangi Pak porsi berpolitik ini Pak, karena ya tuntutan keluarga dan makin lama makin ngeri Pak kalau berpolitik. Kalau ancaman-ancaman itu kan wah udah biasa Pak. Kita kalau di lapangan kan dapat teror-teror tuh wah, biasa. Tapi kan waktu masih bujang tuh nggak jadi kepikiran. Tapi setelah kita
berkeluarga kan, ya keluarga mesti mikir, minta mengurangi itu. Tapi teman-teman yang lain juga mendorong usaha. Kalau usaha kan udah bisa dilepas Pak ya, udah bisa, nggak harus kita jagain terus. Kalau bisa kita jaga. Jadi saya nggak tahu, ini nyoba aja karena mau nyenengin orang tua aja kan. Ya udahlah saya bilang coba aja. Ya. Oke. Makasih banyak. Jadi sebentar saya cek. Bowo dulu international business ya? Iya Pak, bisnis internasional, betul. Putri, Sonya juga? Iya. Putri perbankan rasanya. Enggak, aku bisnis internasional. Bisnis internasional? Siapa perbankannya? Sonya? Iya, sama, Pak. Oh, Sonya, oke. Nah, bertiga tadi ada cerita yang menarik dari komentar yang menarik dari Bowo tadi. Teori yang di kelas itu nggak berfungsi semua ya, kira-kira. Nggak kepake Pak. Kalau kita mau mengembangkan kuliah yang mendekati dunia nyata, sarannya apa? Saya sempat Pak merintis saja Pak, tapi ternyata nggak running. Merintis usaha ekspor Pak, ekspor produk kelapa dan turunan. Awalnya dari BI juga Pak, dari BI Kaltim. Kebetulan saya ada kenalan dari teman juga di Kadin. Beliau mengenalkan saya dengan orang BI. Dia lagi mencoba menggabungkan, membuat industri. Jadi BI ini mendorong ada industri kelapa yang jalan di Kaltim, dari Kaltim. Walaupun memang bukan keunggulan mutlak yang bisa dibikin kalau di Kaltim, karena bahan baku nggak sebanyak di Sulawesi atau di Sumatera. Karena bahan baku yang berlimpah untuk kelapa kan di Sulawesi, khususnya Palu, Donggala, sama daerah-daerah Manado, sama di Lampung, Pak. Itu memang sentranya untuk industri itu. Mereka minta kita joinan. Waktu itu saya diminta. Nah, kita udah merintis. Nah, waktu saya mulai kita kan dibikinkan kelas Pak sama BI. Nah, kelas-kelas ini agak linear sebetulnya Pak sama pelajaran kita. Kalau kita belajar bisnis internasional kan kita harus pelajarin pasar kita di sana gimana, budayanya bagaimana, kebiasaannya apa, kebutuhannya apa, sukanya apa. Saya waktu itu udah ikut kelasnya, ikut matrikulasinya dengan BI. Terus kita udah ada sekitar 5 orang waktu itu. 5 orang. Kalau kelasnya banyak ada 30 orang, tapi yang dibikinkan satu grup usaha itu 5 orang Pak. 5 orang kami dikenalkan untuk bisa rapat, terus bagi saham, patungannya sekian berapa, mampunya berapa, terus mengambil berapa persen saham. Tapi waktu itu kita belum running, tapi teman saya yang lain running berdua aja akhirnya, suami istri. Yang 3 lainnya kita nggak cocok. Tapi saya tetap bantu, tapi ya bantu ide aja, bantu jaringan aja ke teman saya yang udah running. Tapi waktu saya mulai ngeritis itu ada mata kuliah kita yang masih nyambung lah Pak, masih bagus. Tapi kalau yang selain itu saya belum nemu. Tapi kalau memang mau mengkaitkan, saya sih waktu ikut yang karena saya rencana mau ikut CPNS yang di Kementerian Desa. Nah, saya lihat memang kebutuhan di kementerian ini Pak memang agak sedikit banyak kebutuhan dari jurusan kita Pak. Bahkan ada formasi yang jumlahnya cukup banyak, 17 orang itu dari ilmu ekonomi. Nah, ternyata memang waktu saya lihat formasi ini saya nggak temukan itu di kuliah. Contoh, saya ambil formasi pengembangan desa. Nah, pengembangan ekonomi desa nama formasinya, pengembangan ekonomi desa. Nah, itu kan saya nggak temukan waktu saya kuliah tentang bagaimana membangun ekonomi itu dari desa. Itu saya nggak temukan. Tapi memang dulu saya sempat ikut kelasnya Pak Firman, ekonomi publik kalau nggak salah. Itu ada, tapi kan nggak banyak yang kita bisa bahas di situ. Itu juga cuma mata kuliah pilihan. Tapi keterkaitan secara hulu hilirnya tuh belum dapat, kayak bicara tentang kebijakan publik, terus bagaimana membangun perekonomian dari desa ke kota, bagaimana kalau pemerintah kita di Jawa Timur waktu itu kan one village one product, itu kita mengkorelasikannya di kelas itu untuk mewujudkan itu gimana. Kalau saya pernah ikut memang keliling-keliling dengan dinas itu Pak, ya memang ujung-ujungnya ada yang konkret dinas ini akhirnya melakukan pembinaan kayak tadi BI. Dia sampai memaksa kita untuk
bikin satu perusahaan untuk patungan modal bagi saham itu saya lihat memang cukup konkret. Tapi banyak juga yang cuma sekedar seremonial, akhirnya nggak running. Yang saya kaget juga ternyata orang BI yang mendorong saya, ternyata dia resign dari BI, akhirnya bikin usaha sendiri, dan bergabung dengan saya di Kadin juga Pak. Saya ajak dia di Kadin, dia punya produk sekarang, udah dari industri kehutanan, pokoknya produknya dia sekarang jadi pengusaha. Dia bilang saya banyak mendorong orang jadi pengusaha, tapi saya sendiri nggak jalan-jalan. Dia akhirnya resign dari BI, padahal posisinya waktu itu udah tinggi Pak, jabatannya udah tinggi dari BI. Saya nggak tahu dia tiba-tiba resign, dia akhirnya bisnis sendiri dengan istrinya, berdua dengan istrinya. Ya kayak Pak Nas itu atau bukan? Jangan-jangan kayak Pak Nas itu ya? Ingat nggak Pak Nas? Ingat Pak Nas. Kalau ini beliau lebih bagus Pak. Oh iya. Beliau ini namanya Pak Yusuf, orang BI, dia mantan karyawan BI, posisinya waktu itu kabak apa ya saya lupa, tapi bagian UMKM lah dia. Oke. Dia bahkan ikut melakukan penetrasi langsung Pak. Dia maksa kita, dia tanya masalahnya apa. Betul-betul dia ini jalankan fungsinya dia sebagai pembinaan usaha UMKM itu. Sampai akhirnya dia ngerasa kok banyak orang jadi, ternyata saya enggak. Akhirnya dia sendiri yang resign. Tapi memang di situ saya ngeliat juga banyak seremonial juga Pak, termasuk di Bank Indonesia juga banyak kepura-puraan juga. Saya bilang ya namanya pemerintahan mungkin butuh target Pak ya, butuh laporan di media, kan dia perlu laporan di media. Dia harus bikin berita di media yang menyenangkan bos-bosnya. Ya nggak apa-apalah sesekali dia harus berpura-pura. Tapi teori-teori kelas kita dengan lapangan memang nggak semuanya bisa kepake. Tapi waktu saya mencoba berintis usaha itu ada yang kepake Pak, ada yang kepake walaupun nggak banyak. Terutama yang terkait dengan bisnis internasional sedikit kepake. Tapi selain itu karena dunia saya banyak, terutama hari ini banyak di politik juga saya sih kurang merasakan. Kalaupun memang perlu ada penambahan, kalau yang saya lagi sedang mau menjalankan ini kan di Kementerian Desa tertinggal ini kan kaitannya dengan tadi ekonomi pembangunan desa, membangun manajemen sumber daya manusia di desa, manajemennya itu gimana, membangun orang-orang di desa supaya bisa menjalankan ekonomi ini. Itu yang kalau saya lihat di informasi itu arahnya ke situ Pak, di kementerian yang saya mau masukin ini. Saya malah kepikiran, tapi jangan dijawab sekarang nanti. Gimana kalau kita bikin kelas dengan Kadin atau himkinya Bowo di Kalimantan Timur. Nanti jawabnya. Boleh? Saya mau ngobrol sama yang lain dulu. nanti kita oke. Kalau Putri gimana? Di kelas kita dulu ada manfaat, ada yang bisa dikembangkan di kelas dulu, ada yang bisa diterapkan apa gimana? Nggak banyak sih. Gimana membuat elastisitas? Ada nggak? Nggak ada, karena ternyata passionnya Putri di marketing, jadinya kebanyakan ya dasar-dasar ekonomi aja sih, nggak yang elastisitas. Kalau belajar networking Anda di kelas dapat nggak? Kalau networking ya ada, tapi karena di IE waktu itu kan juga orangnya sedikit ya, jadi nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu signifikan mungkin ya. Nggak, maksudnya di kelas materi kuliah di kelas itu yang bisa dikembangkan kira-kira menurut Putri apa? Yang bisa dikembangkan, mata kuliah yang bisa dikembangkan pergi ke dunia kerja. Aja lupa mata kuliahnya apa. Apanya? Mata kuliahnya aja lupa sudah Pak. Oh, lupa ya. Yang diingat apa dulu waktu kuliah? Apa contohnya? Yang ingat apa waktu kuliah? Tolong bantu saya Son. Oh enggak, yang ya apa ya? Kan diingat aja apa yang Anda ingat di waktu kuliah dulu, bukan mata kuliahnya atau dosennya apa yang Anda ingat. Yang diingat temannya pasti ya, Bowo, Sonya. Anda sempat buku siapa aja Put waktu itu? Waktu saya minta ketemuin. Bowo, Sonya, siapa lagi? 3 ini aja ya. Soalnya yang saya pikir yang maksudnya apalagi ngomong kurikulum. Saya pikir kan kayak Kak Bowo kan memang relasinya banyak. Terus
ya lebih relatable. Karena yang anak-anak IE yang angkatannya Putri juga yang kerja cuman dikit kayaknya, yang lainnya Lainnya juga ngapain? di rumah tangga. Iya dah. Oh. Jadi kayak kalau Ajus itu kan di atasnya Putri, itu pun ada bisnis usaha sendiri, tapi bukan yang Utama ya. utama. Kalau misalnya kayak Sonia kan masih kerja di perusahaan. Kalau Kowil masih kerja juga di perusahaan. Tapi yang lainnya kebanyakan udah kayak merit, terus mungkin bantu usaha suami kayak gitu. Nggak ada yang sampai gimana-gimana. Kalau aku waktu kuliah yang aku ingat senangnya. Yang paling lucu siapa dosennya? Paling lucu. Bu Irsa. Bu Irsa. Kenapa lucu Bu Irsa? Ya dia paling atraktif sih, dan menurutku juga banyak yang Bu Irsa kasih karena dia fun, jadi kita yang terima juga nggak terbebani. Terus dia juga banyak kasih kita pelajaran entrepreneur kan, banyak banget dia. Terus bisnis visit paling banyak IE itu, sangat-sangat banyak menurutku IE itu. Bisnis visit ya? Kemana? Kan paling itu aku jalan-jalan terus sih. Ke kebun teh, terus kemana dia visit ke perusahaan mana lah, lupa aku Pak. Pokoknya bolak-balik. Kebab Turki. Kebab Turki, pokoknya banyak. Terus Coffee Toffee. Iya, Coffee Toffee, pokoknya banyak lah bisnis visit. Apalagi Bu Irsa kan mungkin banyak channel kan, jadi banyak dia bawa-bawa kita ke mana-mana. Waktu itu kelasnya Bu Irsa jalan-jalan gitu atau gimana? Iya, visit, bisnis visit. Saya ingatnya Putri kebanyakan bisnis visit sih kalau sama Bu Irsa. Sampai dia kan karena punya hubungan baik sama yang punya kebun teh itu kan, kita berapa kali ke kebun teh buat lihat perusahaannya itu. Ya, saya sempat nulis papernya tentang kopi sebenarnya, kopi luwak itu loh. Ingat nggak? Waktu itu kan sepupunya Bu Irsa jadi direkturnya PTP 12. Nah, makanya bolak-balik kan kita ke sana. Kan banyak ya itu sih yang aku ingat. Ya, jadi oke. Sekarang nggak bisa bisnis visit ya? Corona. Iya. Bisnis visit itu yang diingat bukan waktu di pabrik ya, di jalannya aja toh. Enggak lah. Tapi kalau misalnya jujur-jujuran aja yang banyak maksudnya kepake kurikulumnya, kebanyakan mungkin Bapak bisa lihat di S2. Kalau di S2 kan kebanyakan kepake sih bisnis supply chain. Terus habis itu apa ya? Dealing with person juga banyak studi kasus gitu loh Pak. Jadi menurutku masih lebih relatable dengan kerjaan dibandingkan yang kurikulum S1 sih. Ya, ya sama juga posisi usia ya. Posisi usia waktu S2 sama S1 kan beda juga. S1 kan pengennya main-main, S2 kan sudah mulai ngomongin pekerjaan. Kalau ngajar di S2 itu mereka tuh kerja, pikirannya kerja gitu kan. Karena kan serius itu. Studi kasus kan kebanyakan juga dia akan mengkaitkan dengan kerjaannya mereka gitu. Jadi kita apa ya, ngambil case-nya juga lebih nyata. Karena kita juga pernah menjalani itu, pemikirannya juga sudah ke sana gitu. Kalau S1 kan nggak bisa membayangin di kasus itu apa gitu loh. Jadi benar-benar blank. Lain lah cara pola pikirnya itu beda. Putri sih lebih banyak S2-nya yang banyak pakai di kerjaan. Oke, makasih. Sonya, ada advice, ada masukan? Kalau saya sih, karena saya lebih ke keuangan, jadi yang kepake apa ya? Ekonomet kayaknya Pak. Ekonomet kepake sejak kapan ekonomet? Ekonomet apa sih yang regresi itu loh Pak, yang pakai? Iya, ekonomet. Kenapa? Ya betul kan? Ya itu kan bisa untuk analisa. Anda tapi ya, keuangan. Nah saya bisanya cuma itu Pak. Ya cuman ya itu kadang mengaplikasiannya yang
Kalau saya ngomong sih sebetulnya ilmunya sudah oke, cuman mungkin kita kadang bingung untuk pengaplikasiannya Pak di pekerjaan. Jadi mungkin kayak apa ya? Mungkin lebih baik kalau misalnya atas suatu ilmu gitu, terus nanti ada contohnya realnya itu untuk kayak gimana, misalnya gitu loh Pak. Dan lebih ya aplikatifnya itu. Contoh mungkin yang saya agak inget itu zaman dulu itu pernah ada pelajaran yang terkait kalau impor itu dokumen-dokumennya perlu apa aja, Tapi kan prosesnya apa, kalau itu nggak berubah ada. terus toh kebijakan itu ya. Iya, tapi ini Pak, kalau kita di kuliah kalau dulu itu kan diajarinnya murni cuman ini definisinya tuh apa, gitu doang Pak. Kita tuh nggak ngerti terus diapakan kayak gitu loh Pak. Itu sih mungkin yang akan lebih baik kalau ada. Iya. Kayak gitu. Makasih. Jadi kurikulum kampus Merdeka itu mahasiswa itu dia berapa? 3 SKS, 3 semester itu kuliah di jurusannya dia. 1 semester itu di jurusan lain, kalau perlu fakultas lain. 2 semester dia harus di luar kampus. Mungkin saya bisa tawarin, siapa tahu 2 semester atau 1 semester itu di Kaltim dengan Kadin misalnya, gitu ya. Atau mungkin dengan perusahaan kayak di Sonya atau mungkin di perusahaannya Putri misalnya seperti itu. Masih tentatif sekali sih saya dulu kebayang kan kayak saya bikin riset, bisa bentuknya macam-macam, bisa riset kayak kita, saya ngajak Anda ke lapangan kayak ngajak Bowo sama Putri ke riset gitu ya. Tapi kan saya nggak bisa ngajak banyak orang kan, satu kelas kan 50 gitu kan nggak mungkin kan. Selama itu kan saya yang saya bawa kan cuma beberapa orang terlibat di proyeknya kira-kira gitu. Dan ya kalau melibatkan banyak orang dari kelas sih kayaknya nggak mungkin sih kiranya seperti itu. Yang terlibatkan kan beberapa juga sih, dan kebetulan kan lokasinya deket-deket juga aja sih. Yang kalau jauh kan saya juga harus milih kan, misalnya di Jakarta sampai seperti itu kan apa namanya, kosnya kan jadi tinggi sekali lah kira-kira seperti itu. Jadi itu yang memungkinkan kita bisa lakukan itu mendekatkan dengan dunia nyata, karena sangat welcome untuk teman-teman alumni masuk dan dosen untuk keluar ya sekarang gitu ya. Itu salah satu target untuk dosennya. Jadi dosennya nggak cuma sekedar dosen, sekarang juga beda dengan dosen dulu. Kalau dosen dulu itu nulis buku itu sudah bisa jadi profesor. Sekarang ini dosen dituntut bikin jurnal yang internasional sampai seperti itu ya. Jangankan dosen ya. Ya kalau dosennya dituntut, yang dituntut akhirnya mahasiswanya kan. Kayak mahasiswa S2 kan itu wajib jurnal itu kan. Itu efeknya kalau ambil S2 di Indonesia itu jadinya kayak gitu. Sebenarnya yang ditarget itu dosennya, tapi dosennya akhirnya menuntut memanfaatkan mahasiswanya kan. Itu ya, misalnya yang ada yang seperti itu. Tapi macam-macam dosen itu juga macam-macam, mahasiswa juga macam-macam. Mahasiswa itu ada yang ketika kuliah dulu kan kira-kira saya nebak 70-80% ya kuliah cuma sekedar kuliah, disuruh orang tua kuliah kayak kira-kira itu ada juga kan. Ya, ada juga mahasiswa yang kuliah itu ada passionnya juga ada. Wah, saya pengen mencari sesuatu. Ada dosen juga yang sekedar ngajar juga ada dosen yang harus punya passion juga, macam-macam sih. Jadi ya itu hierarki ya. Di perusahaan juga sama sih, ada leader, ada follower tuh ada follower, true follower, ada follower yang take for granted, kalau lagi menang ikut sana, kalau lagi kalah belakang juga ada loser, itu juga tetap ada lah. Kita kan nggak mungkin semuanya itu sempurna kan, juga nggak mungkin ya. Tapi ya di program yang saya ngomongin tentang kurikulum yang sangat mungkin itu, yang sangat saya mungkin nggak harus dijawab sekarang, mungkin itu ada kelas yang memungkinkan di lapangan kira-kira seperti itu ya. Ada sekolah ekspor ya, jadi ada di Kemendikbud itu ada yang namanya sekolah ekspor ya, di Jakarta ya, itu dari Kementerian Perdagangan. Nah, kalau anak-anak itu bisa apply ke situ, jadi mereka 1 semester tuh nggak kelas jadi di kuliah di itu aslinya cuma 3 semester sekarang.
yang 2 semester harus di luar kampus, yang 1 semester itu di luar II, di fakultas lain kalau perlu ya. Tapi ya nggak langsung ambil kedokteran bedah jantung gitu, enggak ya. Maksud jurusan IE pengantar mikro elastisitas terus bedah jantung orang ya nggak masuk akal lah kira-kira gitu ya. Tetap harus ada requirement-nya ya kira-kira, juga harus ambil kedokteran itu enggak, atau mungkin ambil elektro ya nyetrumi orang gitu kan juga enggak. Terus jadi eksekusi di enggak lah. Jadi tetap harus ada requirement minimalnya ya. Nah, itu yang sempat saya bahas apa alumni mengajar kita juga ada. Nah, dosen keluar itu kan tergantung dosennya laku apa enggak. Yang ketiga yaitu tadi kalau bikin program kelasnya di luar kampus, jadi nggak model kuliah di kelas seperti kita, tapi bisa internship atau bisa juga misalnya Kadin bikin program pengajaran gitu bisa. Misalnya Kadin itu bikin paket apa ya, short course 1 semester. 1 semester itu 20 SKS. Itu bisa. Itu saya juga lagi nyusun itu dengan Kementerian BUMN. Jadi sebenarnya saya masuknya lewat BRI, mau bikin kelas di Borobudur. Jadi di Borobudur ada 20 desa. Itu di sana. Nah, sekarang yang saya lakukan 3 tahun ini, saya punya di Trawas itu, kalau teman-teman sering pernah ke Trawas, ada Taman Ganjaran. Nah, bulan apa ya? Bulan puasa kemarin Pak Kemendes, Gus Menteri itu datang ke situ, masuk, loh kok nggak ada logonya Kemendes? Logonya Kemendikbud sama Ubaya, padahal ini kan pekerjaan desa. Karena yang dampingi Ubaya, yang dampingi saya itu waktu itu desa itu jadi juara BUMDes Jawa Timur lah, satu ya. Dia juga jadi juara Desa Sejahtera Astra nomor 1 nasional. Dia juga dapat dari BRI karena juara dari Brilliant ya, menjadi sebagai desa yang brilliant. Jadi, itu sekarang yang lagi boom yang saya lagi kerjakan. Tapi belum tahu dibawa ke kelas, dosen-dosen IE nggak tertarik ke situ, mereka suka ke mana, Sidoarjo ya, kemarin Bu Olive suka ke Sidoarjo, saya tawarin ke situ nggak tertarik, jadi saya yang malah tertarik, malah dosen dari kampus jurusan sebelah manajemen itu kemarin 1 bis ke sana, nyewa bis gitu ke desa itu. Jadi mereka di desa itu bikin gini apa namanya, waktu itu 2 minggu lalu mereka datang ke sana, terus wawancara dengan Pak Kades, Pak Kadesnya cerita di desa ini seperti ini proyeknya. Nah, mereka anak-anak itu disuruh asesmen ya, disuruh mapping ya. Ini mau bikin apa sih idealnya di situ kira-kira, usulannya anak-anak apa? Gitu aja sih anak-anak waktu itu. Ya cuman tetap mereka ke lapangan, mereka berani ambil risiko. Nah, saya nggak tahu di Kalimantan ada memungkinkan siapa tahu modelnya online kira-kira gitu, mungkin bisa dibahas. Masih bisa Pak. Ya, silakan aja. Saya resource-nya kan yang tahu kan Bowo atau mungkin Putri ya. Atau kalau di pelayaran saya nggak tahu apa memungkinkan, saya juga nggak tahu kira-kira juga ya. Pelayaran fokusnya kan fokusnya di finance ya. Itu ceritanya. Tapi saya makasih banget atas feedback-nya. Ada lagi bapaknya cuma kita. Bu Olive atau Bu Yohana atau Bu Cynthia atau Bu Yosi mau tanya sesuatu, silahkan. Halo, Bu Olive, Bu Cynthia mau tanya sesuatu? Ini masih diskusi awal ya. Nanti kalau memungkinkan bisa cerita panjang lagi. Bu Olive, Bu Yosi, Bu Yohana, Bu Cynthia. Iya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Maaf saya off cam karena jaringan saya kurang bagus. Kurang lebih sih karena memang yang hadir di sini kakak kelas saya semuanya, jadi saya sudah istilahnya mengerti ceritanya dan bagaimana istilahnya proses karirnya. Kalau mungkin sih Pak, apa istilahnya mungkin kalau berkenan sih entah ke depannya kita kan juga ada webinar yang seri IE. Saya sih pengen sekali untuk para alumni bisa join, bisa memberikan pengalaman atau cerita dan ilmu lainnya ke teman-teman melalui serial webinar. Karena dari yang kemarin itu yang Raymond masuk di webinar itu jangan bilang Raymond di sini.
Jangan bilang Raymond di sini. Oh, nggak ada di sini, Pak. Jangan bilang Raymond di sini. Ceritanya panjang, nanti dibahas di belakang ya. Oke, ya Pak. Oke, ya itu maksud saya antusias dari teman-teman mahasiswa ini sangat besar ya Pak. Apalagi kalau dulu kita sendiri yang dari awal jadi mahasiswa itu juga pasti bingung arahnya kita kalau kuliah mau kemana, harus persiapan seperti apa, dan harus ngapain aja. Jadi saya rasa ini suatu gebrakan yang baik lah Pak kalau kita bisa diskusi dengan alumni dan jangan gebrak-gebrak, ini ada Bowo nanti nak gebrak-gebrak. Oh, nggak boleh itu di meja DPR ya, aja mungkin nanti. bisa ditambah jaringan yang lagi gitu. Karena teman-teman di luar sana yang bekerja di korporat besar masih banyak sih Pak. Mungkin bisa ditambah jaringannya juga sih. Ya. Itu. Ya. Ya, Terima kasih Pak. kontak aja nanti detailnya. Jadi teman-teman ini punya, ya sebenarnya kita punya program banyak sih, alumni mengajar itu juga ada. Tapi mereka istilahnya teman-teman ini membrandingnya sebagai webinar ya. Silakan aja nanti dikontak aja, nggak masalah. Yang penting jadwalnya cocok, argonya Mbak cocok. Teh. Ya, oke, gitu Bu Cynthia. Mungkin ada tanggapan. Tadi Kak Bowo sudah menceritakan, bahkan menawarkan beberapa network tadi, ada beberapa alumni HIMKI ya, yang di Surabaya ya. Ya, HIPMI atau Kadin, Pak. Iya. Kalau perlu dengan ketua HIPMI Jatim, nanti saya coba, atau ketua Kadin Samarinda, bagus Mas Andi, masih muda. Alumni semua itu ya. Terus kalau Mas Andi saya nggak tahu kampusnya. Kalau yang HIPMI itu ketuanya alumni manajemen 2005 atau 2004 saya lupa. Nanti kalau memang perlu, nanti saya coba carikan yang bisa bantu untuk komunikasi ke kampus, ke teman-teman panitia nanti biar mereka bisa isi. Menarik mereka karena programnya terutama Kadin banyak juga programnya. Karena Kadin kan memang mitra strategis langsung pemerintah. Apalagi sekarang ketua Kadin pusat di Indonesia juga luar biasa konglomeratnya itu. Orang kelebihan duit itu dia bagus banget, lagi program dengan banyak lembaga juga. Mungkin dengan dunia pendidikan juga bisa nanti kita coba. Anindya ya? Bukan, Pak Arsyad Rashid. Oh. Pak Anindya kalah, Pak. Kalah bertarung. Oh iya dong. Pak ya. aja kalah ya? Kalah. Saya timnya Pak Arsyad Rashid, Pak. Oh iya. Ya, Pak Arsyad Rashid. Dia punya usaha di Kaltim sini, Pak. Ada Kideko. Pak Arsyad Rashid ini spesialis take over perusahaan asing, Pak. Oh iya? Ya, jadi Kideko, perusahaan Korea, dia take over. Petrosi, perusahaan Australia, dia take over. Ada banyak lain perusahaannya, tapi dia paling besar dari Petrosi itu, Pak. Karena Petrosi ini kontraktor tambang, termasuk Freeport kan dia juga yang kerjakan, Pak. Petrosi. Jadi cuannya lumayan, Pak. Petrosi itu besar. Dia datang ke Kaltim bawa 2 jet pribadi, 1 jet khusus buat 3 stafnya. Itu luar biasa. 1 jet dulu kan juga di take over sama Bakri ya? Ya, KPS-nya juga sekarang. Ya. Itu bisa kalau memang dari jalur-jalur Kadin, yang paling dekat kan Kadin Surabaya. Kalau Kadin Jatim saya malah belum kenal. Kalau sebelumnya kan Pak Lanyala ketuanya. Saya bisa minta Mas Andi buat bantu, tapi kalau yang ketua sekarang di Kadin Jatim saya belum kenal. Kalau Kadin Surabaya insya Allah saya bisa bantu, nanti Mas Andi saya kenal. Setiap saya ke Surabaya dia selalu minta mampir, cuma Mas Andi beliau istrinya di Australia. Kadin Jatim toh? Kadin Samarinda. Oh. Samarinda, anaknya Pak Lanyala. Beliau istrinya di Australia, Pak, jadi sering bolak-balik ke Australia. Jadi kita harus cek jadwalnya beliau. Tapi kalau webinar kayak tadi sarannya Cynthia, kalau memang perlu, nanti saya coba kontakkan ke beliau biar bisa hadir di webinarnya teman-teman IE atau minta masuk kelas bisa. Sekarang belum ada kelas soalnya. Ya, makanya itu. Ya kalau lagi liburan ya?
nggak boleh masuk kan, offline online Oh, semua kan. Ya. oh ya, maksudnya online ya. Ya, maksudnya kelas online aja kelas. Ya, gitu. Betul. Makasih banyak, Kak Bowo. Iya, Pak. Bu Yosi ada pertanyaan barangkali atau Bu Olive? So far nggak ada sih, tapi sebetulnya saya tuh cukup tertarik ya dengan paparannya Kak Bowo di sini. Karena saya tuh juga punya temen dari Kaltara dan dia tuh selalu atau suka cerita kalau barang-barang di Kaltara tuh rata-rata dari Malaysia, Josi, bukan dari Indonesia kayak gitu Ya, yang betul itu, betul. mereka konsumsi. Dan menurut saya ini cukup menarik sih sebetulnya kalau bisa dibahas lebih lanjut. Tapi ya dicukupkan saja. Ya, jadi saya pikir 1,5 jam cukup melelahkan ya. Nanti kita sambung lagi kalau kita mau bikin program yang lebih detail lagi sambil direnungkan barangkali kira-kira gitu. Saya tutup acara ini sampai 11.30 ini aja. Nah, sebenarnya di undangan saya 10 sampai 11 ya, tapi molor setengah jam. Oke, sekali lagi makasih Putri, makasih Bowo, makasih Bu Sonya, Sama-sama, Pak Heri. makasih Bu Olive, makasih Bu Cynthia, Kimberly, Yohana. Salam sehat. Ya, MKU aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Nama budaya Rahayu. Salam sehat semuanya. Makasih. Nanti keep in touch ya. Siapa? Ya, makasih Pak. Ditunggu lagi Terima kasih, Pak. pertemuan berikutnya. Makasih Pak. Ikut lainnya.